Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Yani Agus Priani selaku dosen pengampu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pegadaian syariah. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator yang bernama Eka Witria Piliana dengan NIM 2014-251 dan rekan saya pemateri yang pertama yaitu Siti Indah Jubaida dengan NIM 2014-267 dan pemateri kedua yaitu Ahmad Miftah Khoiri dengan NIM 2014-261 dan pemateri terakhir yaitu Fatih Reja dengan NIM 2014-257. Dan materi yang akan kelompok kami sampaikan adalah tentang pengertian pegadaian syariah, yang kedua tentang sejarah tentang pegadaian syariah, yang ketiga adalah landasan hukumnya, yang keempat adalah rukun dan gadai barang, yang kelima tentang ketentuan gadai barang, yang keenam tentang akad perjanjian, yang ketujuh tentang aspek pendirian pegadaian syariah, yang kedelapan adalah persamaan dan perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, yang kesembilan adalah kendala dan strategi pegadaian syariah. Dan materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Siti Indah Jubaida, kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gadai syariah, sejarah gadai syariah, dan landasan hukum gadai syariah. Yang pertama saya akan membahas pengertian gadai. Gadai itu sendiri adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas dasar suatu barang. Kemudian, gadai dalam fiqh disebut juga dengan ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah gadai syariah. Pegadaian dikenal dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda. Di Indonesia sendiri, awal masuk kolonial Belanda oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Pada tahun 1990, negara Pegadaian diubah menjadi perusahaan negara jawatan. Pada saat ini, Pegadaian Syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Kemudian, pada tahun 2003 berdirilah Pegadaian Syariah. Dari yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum gadai syariah. Jadi, landasan hukum gadai syariah yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Alkitab hadis, dan yang terakhir ada ijtihad ulama. Di sini saya akan membahas rukun dan syarat. Yang pertama rukun gadai, ar-rahan atau yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua Alkitab murtahin, yang menerima gadai. Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahan untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Yang ketiga Alkitab marhun atau rahan atau barang yang digadaikan, barang yang digunakan untuk dijadikan jaminan dalam meletakkan uang. Yang keempat Alkitab marhun bih atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahan atas dasar besarnya tafsiran marbun. Yang kelima sighat ijab dan qabul, kesepakatan antara rahan dan murtahin dalam melaksanakan transaksi gadai. Adapun syarat-syarat gadai, yang pertama kemampuan, yang kedua tidak boleh terikat dengan syarat tertentu, yang ketiga utang, yang keempat barang. Baik, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang ketentuan barang gadai. Yang pertama, gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Yang kedua, jika barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. Yang ketiga, jika barang sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahan atau gadai tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat, barang gadaian adalah amanat di penerima gadai karena telah menerima barang dari izin nasabah.
Baik, di slide selanjutnya saya akan membahas akad perjanjian. Yang pertama, akad Alkitab Qardul Hasan. Akad ini dilakukan ada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Yang kedua, akad Alkitab Mudharabah. Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambahkan modal usaha. Yang ketiga, akad Ba'i Alkitab Muqayyadah, atau dalam menggadaikan rahan tersebut menginginkan mut berupa pembelian barang. Baik, di sini saya akan menyampaikan aspek pendirian pegadaian syariah. Yang pertama, aspek legalitas. Perusahaan Umum Pegadaian Pasal 3 ayat 1A menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk mengeluarkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2B, yaitu pencegahan praktik ijon rimba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah. Yang kedua, aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai permodalan. Gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang atau dengan mencari sumber dana. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. SDM pegadaian syariah harus memahami filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aspek pendirian pegadaian syariah. Yaitu aspek selanjutnya adalah aspek kelembagaan, adalah memperteguh keberadaan sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Aspek selanjutnya adalah aspek sistem dan prosedur, yaitu aspek di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Dan yang terakhir adalah aspek pengawasan, adalah menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah. Maka pegadaian syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian adapun persamaan dan perbedaan dari pegadaian syariah dan pegadaian konvensional antara lain, persamaan gadai syariah dan gadai konvensional adalah yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang, kemudian adanya agunan sebagai jaminan uang, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai, kemudian biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pembeli gadai, dan yang terakhir, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadai boleh dijual. Kemudian perbedaan dari gadai syariah dan gadai konvensional yaitu gadai syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, kemudian hak gadai atas pinjaman uang, kemudian tidak adanya riba dan adanya upah jasa titip barang yang dijaminkan. Sementara gadai konvensional sendiri memiliki atas dasar sukarela dan tolong-menolong, kemudian tidak mencari keuntungan dan tidak ada bunga. Kendala dari pegadaian syariah yang pertama adalah pegadaian syariah masih baru dan belum dikenal masyarakat. Yang kedua, sumber daya yang masih rendah, dan yang terakhir, masih kalah saing dengan pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Adapun strategi yang harus dilakukan oleh pegadaian syariah yang pertama, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pegadaian syariah, kemudian meningkatkan sumber daya manusia, dan yang terakhir, membuat pemikiran-pemikiran atau ide-ide baru agar pegadaian syariah tidak kalah saing dengan pegadaian konvensional. Adapun kesimpulannya yaitu pegadaian syariah merupakan implementasi dari misi yang diemban oleh Perum Pegadaian sesuai dengan PP 103/2000 yang merupakan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian. Pegadaian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah sangat besar. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas atau ingin kalian sampaikan pertanyaan kepada kelompok kami, silahkan kalian isi di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.